Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Tas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi wawasan pencerahan keislaman. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan di nomor 0812 9896 7796. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Rodiah asal Muara Enim, yang menanyakan, bolehkah kita menghadiri acara makan-makan pada saat ulang tahun dengan niat supaya kita tidak dikucilkan? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertanyaannya, bolehkah makan-makan dalam undangan ya orang lain, tetangga atau teman, acara ulang tahun begitu kan, undang di sana ada acara makan-makan. Nah, bolehkah ya? Tentu al-aslu ya, hukum dasar makan itu boleh. Ya kan. Terus dikaitkan orang itu acaranya ulang tahun. Ulang tahun bagaimana? Ya boleh juga kan, zikrun ni'mah. Ya. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah panjang umur lalu plus mungkin ada kesuksesan, ya maka disebut-sebutlah, termasuk disampaikan kepada handai tolan, saudara alhamdulillah kerabat. Itu kan biasanya acara ulang tahun begitu kan, alhamdulillah ini mohon doanya. Nah, itu jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu kepada yang bersangkutan, si pengundang itu memberikan rasa simpati kan, idkhalus surur fi qalbi muslimin shadaqah, memasukkan, memberikan rasa senang gembira kepada hati seorang muslim itu sedekah. Nah, jelas dengan datangnya yang diundang senang, makin banyak yang diundang datang senang. Sebagai rasa senang ya tuan rumah menyediakan minum, ya sedikit makan, kan itu hal yang ma'ruf saja, wajar gitu. Jadi yang ma'ruf urfan itu adalah ya muhakkamah, sesuatu uruf yang wajar itu dikuatkan. Jadi boleh, bukan hanya boleh, itu baik. Dampaknya itu bagus untuk mempererat hubungan ukhuwah dan silaturahim. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rina asal Mataram, yang menanyakan, bolehkah menjual kembali barang pemberian ataupun kado dari orang lain karena sudah tidak terpakai? Baik Ibu Rina, sesuatu yang diberi oleh orang lain, ya apakah kantor atau teman, kepada kita itu menjadi hak milik kita. Oh, jadi hak milik. Ya. Sesuatu yang mamluk menjadi milik, hak milik secara sempurna, kita berhak untuk menggunakannya, ya, atau memberikannya lagi kepada yang lain yang mungkin lebih memerlukan, lebih pantas, atau ya menjualnya, atau menyewakannya, itu boleh. Itu adalah merupakan hak tasarruf, hak untuk melakukan perbuatan hukum atas sesuatu yang dimiliki secara sempurna dan halal. Itu jadi boleh, iya kan. Itulah apa namanya, ajaran tentang hak kepemilikan, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Indra asal Malang terkait simpan pinjam di koperasi dengan skema misalnya pinjam uang 10 juta. Kalau angsuran 10 bulan kena biaya pengelolaan 500.000. Kalau 20 bulan kena biaya 1 juta. Apakah itu diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sebutkan biaya pengelolaan. Sebutlah biaya administrasi, biaya komunikasi,
Kalau itu real dan merupakan muqabil daripada amal, jadi ada kerjanya. Orang yang tentu mengelola itu tentu saja mencatat, ya kan, lalu menghubungi, ya itu kan, tentu ada biaya pulsa, biaya itu, biaya dan seterusnya, ya kan. Bahkan mungkin kalau sudah besar itu ada aturannya, regulasinya di OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, ada pajak, ada izin, ada itu kan, itu diurus begitu kan. Dari sisi legalitasnya kalau diperlukan, ya kan. Ini yang banyak diberitakan di media, bahkan di televisi kan, ya begitu-begitu tuh. Soal legalitasnya kurang terpenuhi. Kalau diurus secara benar dan ada imbalan uang jasa pengurusan itu boleh, ya kan. Tapi tidak proporsional dengan waktu, proporsional dengan jasa. Ya ini ya. Kalau itu pinjaman proporsional dengan waktu, itu adalah konsep bunga. Nah, ya itu. Nah ini hati-hati di sini. Kalau pinjaman proporsional dengan jasa, itu disebutnya uang administrasi kah, atau apa tadi sebutnya? Pengelolaan, biaya pengelolaan. Nah ini ya kan, di situ harus dipastikan nih proporsionalnya dengan jasa, bukan dengan waktu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Gina asal Jakarta. Saya seorang mahasiswi baru di salah satu universitas negeri di Jakarta. Saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi kondisi ikhtilat ketika belajar mengajar yang sulit dihindari. Selain itu juga saya berencana masuk organisasi dan dimungkinkan ada ikhtilat di situ. Bagaimana sikap saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus jelas itu yang dimaksud dengan ikhtilat itu secara bahasa, secara kebiasaan, uruf, dan secara syar'i, itu kan. Kalau secara bahasa ikhtilat itu kan nyampur. Bercampur. Ya, nyampurnya seperti apa? Apakah ada protokol kesehatan, protokol apa namanya sosial? Ya, berjarak, ya kan? Kan itu ya orang kumpul juga di satu tempat tapi ada protokol apa namanya social distancing, ya kan. Nah, selain tentu saja physical distancing, social distancing, ya di sini ada moral distancing, ya, jarak moral. Kalau terlalu dekat secara moral tidak baik, tapi kalau dalam jarak itu secara moral dan etika wajar. Nah itu jadi distancing ada 3 ditambah itu, ada ya sosialnya itu mencakup physical, ya lalu tentu saja kesehatan, ya kan, prokes, dan ada protokol secara etika moral, iya kan. Nah, tentu kalau ya apa namanya bertabrakan begitu secara ini tidak etika tidak ini. Nah, etika, ya kan. Di Sunda, di Indonesia itu ya tinggi lah, masyarakat kita itu tinggi etikanya, ya, jadi tahu mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Kumpulan antara perempuan dan laki-laki terjadi juga di rombongan jamaah haji dan umroh, ya kan. Ya, grup pengajian juga begitu kan. Nah, itu bahkan tentu di pesawat, di mobil, ya di dalam acara pelaksanaan manasik, ya kan. Ya, itu bukan ikhtilat. Artinya kayak campurnya apa namanya cendol dengan gula, enggak. Itu ada batas, ya batas kewajaran tentu saja, ya kan, di situ. Itulah. Jadi kalau bisa dijaga protokol tadi kesehatan udah jelas, masih ada social distancing, physical distancing, dan etik dan moral distancing. Nah, itu silahkan, ya kan. Sebab ada hadis lain, ada satu hadis bahwa alladzi yasbir alladzi yukhalitun nas, orang yang bermukhalato, berbaur, artinya berkomunikasi
dengan manusia, tidak menyendiri, dan sabar dengan ada gangguannya. Gangguan itu termasuk kalau perempuan itu merasa kok kurang enak gitu, yaitu karena soal perasaan etikanya terganggu. Nah, tapi kalau etis ya dia masih sabar. Khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Itu lebih baik daripada orang yang menyendiri ya karena serba takut lalu akhirnya tidak berbaur, tidak bergaul begitu. Berbaur itu dalam arti ya pergaulan itu kan. Nah, jadi itu ya kan. Yang penting ya tentu menjaga itu semua ya kan. Kan di surah An-Nur itu ayat 31 juga bisa dirujuk itu. Jadi batas-batas itu termasuk pakaian harus aman ya kan. Kemudian jarak fisik ya harus juga sesuai batas-batas syar'i. Makanya tadi protokolnya protokol etik dan akhlak ya itu harus dijaga untuk memastikan amnul fitnah, terhindar dari fitnah. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.